Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'allah. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim. Qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara
wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ila sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardau anhum فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Baik, sampai ayat 96 kita kembali ke ayat 93. Di akhir juz ini ayatnya ya. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Innamas sabil, sesungguhnya jalan untuk menyalahkan, jalan untuk menghukum, itu hanyalah ditujukan
alalladzina, terhadap orang-orang yang yasta'dzinunaka, mereka meminta izin kepadamu Muhammad, yakni meminta izin untuk tidak ikut jihad. Wahum aghnia, padahal mereka itu adalah orang-orang kaya, mampu melakukan perjalanan, sanggup dia berjuang dengan hartanya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Wa taba'allahu ala qulubihim, dan Allah telah mengunci mati hati mereka karena kemunafikannya. Fahum la ya'lamun, maka mereka tidak mengetahui, yakni tidak mengerti tentang kebenaran, tidak mengetahui Al-Quran. Ditafsirkannya demikian. Jadi ayat ini pembahasannya masih seputar orang-orang munafik. Jadi masih pembahasannya adalah mazalas siyaqu al-karim fil mukhallafina minal munafiqin. Pembahasan di ayat ini masih tentang orang-orang yang tertinggal, tidak ikut jihad, dari kalangan orang-orang munafik, wa ghairil munafiqin, dan juga dari kelompok yang bukan munafik. Karena ada orang yang juga di minggu lalu di 91 92 dijelaskan, ya, ada orang-orang yang memang karena mereka lemah lalu mereka disebut ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur, dimaafkan, diterima alasan mereka tidak ikut terlibat dalam jihad. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman di ayat ini bahwa innamas sabil yakni at-tariq ila iqab al-mukhallafin, jalan untuk menghukum orang-orang yang tertinggal jihad atau menyalahkan atau mencela, artinya tidak pantas dicela mereka yang tidak ikut jihad kalau memang mereka itu adalah ashabul azar, karena lemahnya, karena sakit, karena mereka kaum wanita, ya, tidak ikut jihad pun mereka tidak dicela. Yang pantas mendapat celaan itu hanyalah, gitu kira-kira, ini orang-orang yang meminta izin kepadamu padahal mereka kaya. Yang pantas untuk dapat hukuman itu adalah alalladzina yasta'dinunaka fit takhallufi 'anil ghazwi wa hum aghnia, orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tertinggal tidak ikut jihad, anil ghazwi, dari perang, wa hum aghnia, padahal mereka orang kaya. Aidzawu qudratin 'alan nafaqati was-sayd, yakni orang-orang yang memiliki kemampuan baik dari segi nafkah, biaya finansial, dan juga punya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Kenapa dalam bab jihad di sini disebut as-sair, perjalanan? Karena ingat, perang di zaman Rasulullah itu, ya, perang yang terjadi bukan satu negara antar negara, lalu misalnya negara yang satu datang ke negara lain dan menghancurkan negara itu. Tapi peperangan yang terjadi itu, yakni dalam hal ini masih ingat perang apa ini? Perang Tabuk, ya. Perang yang terjadi di tahun 9 Hijrah setelah Futuh Makkah. Yang dilawan oleh Rasulullah, yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu adalah bangsa Romawi. Kekuatannya besar, ya. Tentaranya ratusan ribu orang. Nah, Rasulullah saat itu membawa pasukan 30.000, dan perangnya itu disepakati tempatnya mau di mana. Oh, jadi dulu itu kalau mau perang ditentukan tempatnya. Nah, jadi nggak ngerusak negara, gitu ya. Tidak merusak tempat dan tidak juga mengorbankan penduduk sipil.
ditentukan tempatnya. Maka ditentukanlah tempatnya adalah Tabuk, tempat pertengahan antara Damaskus dan Madinah. Karena Romawi saat itu yang dipimpin oleh Heraklius sudah membuat basis pertahanan di semenanjung Palestina. Rasulullah ingin menghadang mereka dan ditetapkan tempat peperangannya adalah Tabuk yang jaraknya dari Madinah berapa kemarin? 760 km. Jarak yang sangat jauh. Apalagi ditempuh saat itu kendaraan yang ada hanya unta ataupun kuda. Ya. Nah, makanya kemarin ada berapa orang tuh yang balik lagi nangis. Ya. Ada beberapa sahabat yang minta izin ke Rasulullah, ayo ajak kami ya Rasulullah. Kata Nabi, maaf ya, kami tidak menemukan kendaraan untuk bisa mengangkut kalian ya. Ma'ahmilukum alaih. Mereka kembali sambil menangis ya. Ada 7 orang kalau tidak salah ya, yang disebut Al-Bakaun. Nah makanya yang disebut di sini salah satu di antara kepantasan dan kelayakan untuk bisa ikut itu adalah memiliki kemampuan dari segi biaya dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Itu sanggup untuk melakukan perjalanan karena memang catatannya Perang Tabuk itu ya jarak tempuhnya sangat jauh, berat itu ya. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Mereka rela bahwa mereka berada bersama orang-orang yang tertinggal, yaitu An-Nisa, kaum wanita, dan Allah telah menutup, mengunci mati hati mereka bisababi dzunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka, fahum lidzalika la ya'lamuna, sehingga mereka tidak mengetahui anna takhallufahum an Rasulillah la yujdihim naf'an, bahwa ketertinggalan mereka dari jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan memberikan manfaat apapun pada mereka. Wa annahu yajurru alaihimul bala alladzi la yutiqunah, bahkan mereka tidak paham dan tidak mengerti bahwa sikapnya yang membiarkan dirinya tertinggal tidak ikut jihad itu justru akan menarik bala yang akan menimpa mereka, yang mereka tidak akan sanggup untuk memikulnya. Apa itu? Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nauzubillah. Hum haula'i humul ladzina lakum sabilun ala iqabihim wa mu'akhadatihim. Mereka inilah orang-orang yang bagi kalian punya hak untuk dihukum mereka. Itu ada jalan untuk menghukum mereka, ala mu'iqabihim wa mu'akhadatihim, la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun wa talabu minka himlanan falam tajid ma tahmiluhum alaih. Bukan orang-orang yang mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka infakkan, lalu mereka meminta kepadamu Muhammad agar mereka bisa diangkut dibawa, tetapi engkau tidak menemukan sesuatu yang dapat membawa mereka. Akhirnya mereka kembali ila manazilihim, ke rumah-rumah mereka, wahum yabkuna hazana, dan mereka menangis karena sedih tidak bisa ikut perang. Orang-orang yang beriman ada 7 orang. Karena mereka miskin, tidak memiliki biaya, tidak juga memiliki kendaraan, tapi punya semangat yang kuat untuk berjihad. Akhirnya kembali dalam keadaan menangis. Ya. Hadza ma dallat alaihi al-ayatul ula. Inilah ayat apa yang ditunjukkan oleh ayat yang pertama, ayat 93. Di keterangan lain di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini katanya yurwa annal munafiqina. Nah, jadi yang dimaksud orang-orang munafik di sini nih ada berapa orang sih jumlahnya? Saat itu di perang Tabuk yang tidak ikut perang itu, kalau di perang Uhud kan ada 300 orang lebih itu yang dibelotkan oleh Abdullah bin Ubay itu.
Tadinya mau ikut perang bersama Nabi. Di tengah perjalanan dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay, akhirnya 300 orang belot, nggak jadi ikut perang. Luar biasa pengaruh orang-orang munafik ini ya. Nah, kalau di perang Tabuk, yurwa annal munafiqina alladzina takhallafu an ghazwati Tabuk kanu bid'atan wa thamanina nafara. Diriwayatkan bahwa orang-orang munafik yang mereka tertinggal dari perang Tabuk itu jumlahnya ada 80 orang lebih. Bid'atan tuh hitungan dari 1 sampai 10. Jadi bid'atan wa thamanun itu artinya 80 orang lebih. Itu tidak bisa dipastikan berapa lebihnya, itu entah 81, 82, 83, yang pasti 80 orang lebih golongan munafik yang saat itu mereka tidak ikut di perang Tabuk. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk itu, ja'u ya'tadiruna bil batil, maka mereka datang meminta diterima alasannya atau mengemukakan alasan secara batil. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Ya'tadziruna, mereka orang-orang munafik tadi itu ya'tadzirun, mengemukakan alasan. Ya'tadzir itu mengemukakan alasan atau meminta agar alasan mereka diterima, itu namanya ya'tadziru. I'tadzara ya'tadziru, perbuatannya disebut i'tidar ya. Kalau meminta izin, ista'dzana, yasta'dzinu, isti'dzan, meminta izin. Jadi ayat sebelumnya sudah kita temukan pelajarannya ya. Jadi dalam hal sesuatu yang baik, ketika kita itu ada halangan untuk melakukan itu, disyariatkan untuk meminta izin ya, meminta izin, isti'dzan. Nah, ini i'tidar. I'tidar artinya adalah meminta agar alasan mereka diterima, tetapi yang mereka kemukakan itu adalah kebatilan, kebohongan ya. Idza raja'tum ilaihim, apabila kamu telah kembali kepada mereka dari medan perang, itu dari Tabuk, qul, katakan Muhammad kepada mereka, la ta'tadiru lan nu'mina lakum, jangan kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepada kalian. Kenapa? Qad nabba'anallahu min akhbarikum, karena Allah telah memberitahukan kepada kami tentang kalian yang sebenarnya, yang terjadi sebelumnya tuh, di mana kalian tidak ikut dalam perang. Apa alasan kalian? Itu Allah telah memberitahukan itu pada kami. Kami tidak akan lagi percaya. Ya, wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya akan melihat apa yang kalian perbuat setelah ini. Apakah kalian bertobat dari apa yang telah kalian perbuat ini, atau masih akan terus dalam sikap seperti itu? Itu yang dimaksud wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal gaib dan juga yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka nanti Allah akan memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi di ayat ini ayat 94 dan 3 ayat setelah tadi, kalau tadi 92 menjelaskan tentang bahwa yang pantas untuk mendapatkan hukuman adalah mereka yang kaya, punya kemampuan untuk berjihad baik dengan harta, juga punya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Nah, ayat-ayat setelahnya 3 ayat 94, 95 dan 96, fahiya fil mukhallafina minal munafiqin yukhbiru ta'ala anhum. Mereka ini tentang orang-orang munafik di mana Allah Ta'ala memberitahukan tentang mereka. Allah berfirman, ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka akan menyampaikan alasan kepada kalian apabila kalian kembali kepada mereka, yakni yatlubunal uzra minkum. Mereka meminta
penerimaan alasan dari kalian apabila kalian kembali ke Madinah nanti dari peperangan kalian. Qul lahum ya rasulana, katakan pada mereka, wahai rasul kami, la ta'tadiru li'annana la nu'minu lakum, jangan lagi kalian mengemukakan alasan karena kami tidak lagi percaya pada kalian. La nusaddiqukum fima taquluna, kami tidak akan membenarkan apapun yang kalian ucapkan. Li'anna Allah Ta'ala qad nabba'ana min akhbarikum, sebab Allah telah memberitahukan pada kami tentang berita kalian. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya akan melihat apa yang kalian perbuat. In antum tubtum fa akhlastum dinakum lillahi, apa jika kalian bertobat dan kalian memurnikan ajaran agama hanya untuk Allah, yakni memurnikan ajaran itu patuh taat sepenuhnya kepada Allah. Kalau kalian mau tobat, kalian betul-betul menjalankan agama dengan benar, artinya begitu, maka kalian diterima lagi sebagai kelompok kami, orang-orang yang beriman. Au asrartum ala kufrikum wa nifaqikum, atau justru kalian akan terus-menerus dalam sikap kufur dan munafik, kemunafikan kalian. Jika memang demikian, yang kalian lakukan terus menunjukkan kemunafikan, saturadduna ba'da mautikum ila alimil ghaibi wasyahadah, maka nanti setelah kematian kalian, kalian akan dikembalikan kembali menuju zat yang maha tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Siapa itu? Wa huwa Allah Ta'ala, dialah Allah Ta'ala. Kenapa memang ditakuti dengan itu? Kalau mereka akan kembali kepada Allah, jika kalian seperti apapun kelakuan kalian di dunia, setelah mati nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum yaumal qiyamati ba'da ba'sikum bima kuntum ta'maluna. Nanti kalau kalian dikembalikan kepada Allah, ketemu Allah nanti di akhirat, Allah akan memberitahukan pada kalian di hari kiamat nanti, setelah kalian dibangkitkan, tentang apa yang pernah kalian lakukan di dunia, min hasanatin aw sayyiat, baik itu hal yang berupa kebaikan ataupun keburukan. Wa yajzikum bidzalika al jazaa al adila, dan Allah akan membalas kalian dengan balasan yang adil. Jadi itu ancaman buat mereka. Di dunia boleh jadi kalian mungkin masih diberikan kebebasan, tidak kena hukuman apapun. Tapi kalau kalian tidak mau tobat, masih terus dalam kemunafikan, masih terus dalam kekufuran, karena ingat yang disebut-sebut munafik dalam Quran, yang dimaksud di zaman Rasul adalah mereka orang kafir yang pura-pura beriman. Jadi bukan orang beriman, hakikatnya mereka adalah orang kafir, ya. Baik, nah kita lihat yang tadi keterangan Imam Al-Baghawi bahwa jumlah orang-orang munafik saat itu adalah berapa? 80 lebih, ya. Ada 80 orang lebih. Ibnu Abbas mengatakan bahwa nazalat fi Jad bin Qais, ayat ini turun tentang Jad bin Qais, Mu'attib bin Qushair, dan sahabat-sahabatnya. Ada 80 orang dari kalangan orang-orang munafik. Maka Nabi mengatakan tentang mereka ketika Nabi datang ke Madinah kembali dari perang Tabuk. Nabi mengatakan, la tujalisuhum wa la tukallimuhum. Nabi langsung mengingatkan para sahabat, awas, jangan kalian duduk bersama mereka, jangan kalian mau bicara dengan mereka. Tuh, tegas sikap Nabi terhadap orang-orang munafik itu. La tujalisuhum wa la tukallimuhum. Jangan kalian duduk bersama mereka, jangan kalian bicara dengan mereka. Nah, ini pesan dari Nabi, ya. Jadi kalau ada orang diketahui mereka itu adalah munafik, berarti jangan asyik duduk bersama mereka. Jangan seneng-seneng kita asyik ngobrol dengan mereka, ya.
Siapa mereka ini? Nanti ujung ayat Allah menyebut mereka itu adalah al-fasiqin, orang-orang fasik. Nah, siapa mereka? Nanti kita lihat keterangannya, ya. Qala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan nazalat fi Abdullah bin Ubay. Ayat ini turun tentang Abdullah bin Ubay. Nah, ini dedengkotnya munafik, pimpinannya munafik ini Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu namanya, ya. Halafa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam billah alladzi la ilaha illahu la yatakhallafu anhu ba'daha. Bahwa ayat ini turun tentang Abdullah bin Ubay, di mana dia bersumpah kepada Nabi, itu sumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Apa sumpahnya? La yatakhallafu anhu ba'daha. Dia bersumpah bahwa setelah itu dia tidak akan lagi tertinggal dari jihad. Oh, demi Allah ya Rasulullah, setelah ini kami nggak bakal lagi itu ketinggalan jihad. Bohong itu, ya. Bohong itu, cuman karena takut nggak kebagian ghanimah aja itu, ya. Wa talaba minan nabi an yarda anhu. Dia meminta agar Nabi rela, ridha, menyetujui apa yang dimintanya. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayata, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Jadi ini keterangan Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil. Yahlifuna lakum litardau anhum, bahwa mereka itu berani bersumpah. Nah, itu berarti jadi satu ciri, Pak. Ciri orang munafik itu, ciri orang fasik itu mudah sekali menyatakan sumpah. Untuk apa? Supaya apa yang mereka katakan itu diterima, dipercaya. Jadi hati-hati kalau orang mudah bersumpah itu, ya. Sayahlifuna billah, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum, apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jangan kamu beralih pandangan, perhatian terhadap mereka. Apapun alasan mereka, bahwa mereka bersumpah tidak akan mengulangi apa yang mereka perbuat, jangan percaya, berpaling dari mereka. Di mana pesan Nabi tadi, ya, berkaitan dengan perintah ini, la tujalisuhum wala tukallimuhum, jangan duduk bersama mereka dan jangan bicara kepada mereka. Ya, siapa mereka? Orang-orang munafik. Kenapa? Innahum rijsun, sebab mereka itu kotor, kata Allah. Ya. Jadi alasan Allah jangan orang beriman itu, ya, mereka duduk bersama orang-orang munafik. Alasannya adalah mereka itu keji, ya, sungguh mereka itu keji. Di sini diartikannya rijsun itu kotor atau najis. Oh, jadi di ayat lain ada yang mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, najis yang dimaksud adalah jiwa mereka, bukan fisik lahir mereka, bukan tangannya yang najis. Bahwa kalau jabatan tangan sama orang-orang musyrik harus cuci tangan, tidak. Tapi yang dimaksud najis itu adalah karena jiwa mereka kotor dengan kesyirikannya, dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya. Wa ma'wahum jahannamu, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau anhum,
mereka nanti akan bersumpah kepadamu wahai Nabi agar kamu ridha kepada mereka. Maka jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Kalau kalian menunjukkan sikap menyetujui, menunjukkan sikap ridha terhadap mereka, itu artinya sepakat dengan mereka padahal mereka itu munafik, mereka itu fasik, ketahuilah bahwa Allah tidak ridho, tidak rela dengan orang-orang fasik itu. Allah tidak pernah sepakat dengan mereka. La yarda 'anil qaumil fasikin. Nah, hati-hati dong ya. Kenapa? Karena kelompok yang namanya al-munafiqin, al-fasikin itu di masyarakat hari ini pun banyak. Itu jangan sampai kita terjebak lalu kita menyetujui apa yang mereka lakukan. Kita sepakat dengan mereka. Kenapa? Allah tidak pernah sepakat dengan orang-orang fasik. La yarda 'anil qaumil fasikin. Allah sebut mereka fasikin. Yang dimaksud mereka siapa? Al-munafikun. Tadi kan orang-orang munafik. Siapa sih al-fasikin ini? Nah, kita akan gali lebih jauh tentang siapa itu fasikun. Orang fasik itu siapa? Al-fasik, ta'riful fasik lughatan. Definisi fasik secara bahasa adalah al-isyan wa tarku amrillahi subhanahu wa ta'ala. Fasik itu secara bahasa berarti durhaka, meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-khuruj an tariqil haq, keluar dari jalan yang benar, maka itu disebut fasik. Sedangkan definisi fasik secara istilah adalah keluarnya seorang hamba dari ketaatan, melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan. Nah, ini pengertiannya itu seperti itu. Yang disebut fasik dalam agama itu adalah hamba Allah yang keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan itu artinya tidak mau taat pada perintah Allah. Kalau dia berbuat maksiat, melampaui batas dalam berbuat maksiat. Wal fasik indal fuqaha al abdul ladzi yartakibul kabair wa yusirru 'ala shaghair. Sedangkan fasik menurut ahli fikih adalah seorang hamba yang berani melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Nggak ada takutnya berbuat dosa. Dosa besar pun sanggup dia lakukan. Itu fasik berarti. Orang seperti itu. Tuh. Nah, kalau kita kembali pada ayat di surat Al-Baqarah tuh, ada kan di awal Al-Baqarah tuh. Nah, sifat mereka seperti apa? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi wa an yusala wa yufsiduna fil ard. Ada tiga tuh sifat utamanya disebut orang fasik tuh. Pertama apa? Melanggar perjanjian dengan Allah. Itu melanggar perjanjian dengan Allah itu artinya tidak mau melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, memutuskan sesuatu yang justru diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Apa itu? Silaturahim. Dan secara umumnya artinya apa? Merusak hubungan di antara manusia. Itu fasik tuh. Jadi karakter orang fasik adalah melakukan upaya apapun untuk merusak ukhuwah, merusak hubungan. Nah, tuh ciri fasik. Apalagi ketiga, wa yufsiduna fil ard. Mereka hendak berbuat kerusakan di bumi ini. Apa bentuknya? Maksiat, melampaui batas. Dengan kata lain, maka orang fasik dapat disimpulkan mereka adalah orang yang sudah apa? Lupa diri. Lupa bahwa dirinya hamba Allah.
yang wajib taat pada perintah Allah, lupa bahwa dirinya adalah bagian dari hamba Allah yang harusnya menjaga hubungan dengan sesama. Itu lupa bahwa dunia ini hanya sementara, sehingga mereka lakukan adalah memperkaya diri. Bagaimana caranya supaya saya bisa tetap mempertahankan kedudukan dan posisi saya ini, mendapatkan harta yang banyak, nggak peduli apapun akibatnya itu. Itulah sifat orang-orang fasik. Itu ada tidak sekarang begitu? Nah, banyak ya. Tapi nah, fasik ini kita lihat ya. Nah, hukmul fasik, Islam mengharamkan sifat fasik karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, sifat-sifat orang munafik tadi sudah tuh di Al-Baqarah ya, alladzina yanquduna ahdallah dan seterusnya. Nah, macam-macam kemunafikan, kefasikan, maaf. Nah, kefasikan itu ada dua, tapi yang mesti kita pahami, ada fasik yang besar, ada fasik yang kecil. Fasik yang besar adalah yuradifuhu asyirkul akbar. Itu persamaannya sama dengan syirik besar, kekufuran yang besar. Maka kefasikan yang besar ini kalau sampai pada tingkatan dia dianggap kafir, seperti orang munafik yang disebutkan dan diceritakan di ayat ini. Maka yang dimaksud fasik di ayat ini, mereka tidak lain adalah orang kafir. Gitu, orang kafir yang dimaksud fasik di situ. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasikun. Ya. Kemudian ada fasik kecil. Apa itu? Yuradifuhu al-kufru asghar wa syirku asghar. Itu persamaannya sama seperti syirik kecil. Apa? Satu macam dari kefasikan, tetapi tidak menafikan asal keimanan, pokok keimanan. Artinya pelakunya tetap dianggap beriman sekalipun dia melakukan tindakan yang bisa dianggap sebagai kefasikan. Siapa mereka? Orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat. Tuh. Tapi di hatinya masih meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu dosa loh. Yang saya lakukan ini maksiat lah. Gitu. Dan masih ada sebetulnya keinginan di hatinya, nanti satu saat saya mau tobat gitu. Saya mau tobat. Nah, itu kan banyak yang begitu ya. Nah, maka orang-orang seperti itu, jadi maksiat masih biasa dilakukan. Walaupun dia sadar itu maksiat, itu nggak boleh. Hatinya juga menyesali kadang-kadang setelah dia melakukan itu, tapi tidak kuasa gitu untuk menahan hawa nafsunya. Itu disebut orang fasik. Jadi seumpama misalnya kalau dosanya meninggalkan sholat, kategori fasiknya itu bisa kufur, bisa hanya fasik, tapi tidak keluar dari keimanan. Kalau dia meninggalkan sholatnya itu dengan berkeyakinan bahwa oh saya emang nggak wajib sholat, beranggapan bahwa sholat tidak wajib atas dirinya, atau oh buat saya mah nggak sholat udah nggak apa-apa, halal gitu apa yang dilakukannya itu, nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah berarti sudah menghalalkan sesuatu yang haram, maka hukumnya kafir. Tapi kalau orang meninggalkan sholat itu masih mengakui gak sholat itu maksiat, dosa, itu sholat wajib. Nah, tapi malas, berarti dia fasik, tetapi tetap beriman, dianggap mukmin. Lalu bagaimana dong? Nah, tetap siapapun dia, hukumnya secara masyarakat, secara sosial sama berlaku ya tadi. Jangan sering-sering duduk deh sama mereka gitu. Orang-orang yang memang hobinya maksiat. Lantas bagaimana dong kalau misalnya ada orang sering melakukan maksiat atau masih berani melakukan maksiat, tapi kadang dia juga suka jadi imam dalam sholat, boleh nggak kita ngikutin? Ada nggak kira-kira? Masih suka kelihatan tuh nongkrong pada sama orang-orang itu, suka gapleh gitu. Tapi suka jadi imam juga kalau ke masjid.
Bagaimana itu? Nah, maka dalam hal ini para ulama ikhtilaf. Ya, tetapi jumhur ulama mengatakan salatnya sah tetapi makruh. Artinya kurang utama lah. Tetap yang diutamakan, yang jadi imam itu juga yang jadi panutan di luar sholat gitu, ya. Nah, ini juga seharusnya jadi apa? Catatan bahwa siapapun yang dia sudah berani jadi imam nih dalam sholat, berarti di masyarakat dia harus juga menunjukkan bahwa dirinya adalah panutan untuk masyarakat, seperti hanya dalam sholat diikuti orang gitu. Oh, jadi jangan kan yang penting hatinya, nggak bisa begitu ya. Biar saya gaplah juga tetap saya mah zikir, nggak mungkin lah. Baik. Jadi kesimpulan kita lihat dari ayat 93 sampai 96. Yang pertama, tidak ada jalan untuk menyalahkan atau menyakiti orang-orang mukmin yang benar ketika mereka tertinggal dari jihad, karena mereka tertinggal dari jihad disebabkan karena uzur. Uzur artinya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jalan untuk menyalahkan hanyalah ada pada orang-orang kaya yang mampu untuk melakukan perjalanan jihad tetapi memilih tinggal di tempat karena kemunafikan mereka. Itu yang kemudian mereka disebut kelompok al-qaidin, ya. Orang-orang yang qaid. Itu. Apa qaid? Yang duduk di tempat gitu. Qaid itu artinya duduk, bukan mati. Jadi yang duduk di tempat tinggal tidak mau ikut berjuang, itu al-qaidin. Kemudian yang kedua, disyariatkannya i'tizar, mengemukakan alasan dengan syarat bahwa seorang mukmin jujur dalam pernyataan i'tizarnya. Jadi kalau kita mau menyampaikan alasan, oh maaf kemarin saya nggak hadir, misalnya ya gotong royong nih, alasannya apa? Sampaikan itu, tapi harus jujur, jangan buat-buat, ya, jangan dibuat-buat. Yeah. Ketiga, orang-orang munafik seperti hanya orang musyrik adalah najis. Kenapa? Karena batin mereka kotor disebabkan perilaku syirik dan kufur, serta amal perbuatan mereka pun kotor. Kotor apa? Karena yang mereka lakukan selalu merencanakan hal buruk terhadap kaum muslimin. Tuh, kelakuan munafik begitu. Selalu membuat konspirasi. Ya. Untuk apa? Melemahkan Islam dan kaum muslimin. Maka mereka dihukumi kotor tuh perbuatannya itu. Juga membuat tipu daya terhadap mereka. Keempat, haram ridho atau menyetujui orang fasik yang terang-terangan dalam kefasikannya. Maka wajib membencinya. Bagaimana mungkin seorang fasik itu disukai dan dicintai? Padahal Allah tidak pernah menyukai orang-orang fasik. Nah, tapi justru dalam kenyataan di masyarakat ada orang-orang yang ya mereka itu justru sentimen terhadap orang-orang beriman, ya, tapi mereka loyal terhadap orang-orang yang jelas menunjukkan kefasikannya. Nah, berarti ayat Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas kepada kita harus seperti apa kita bersikap di masyarakat. Ya, kita bisa menilai sebab hati tidak akan pernah berdusta tentang apa yang dilihatnya. Ma kadzaban fuadu ma ra'a. Allah sudah memberikan potensi diri kita yang disebut akal, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akal kita dengan bekal ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran itu bisa menunjukkan pada diri kita mana yang layak untuk kita ikuti, mana yang tidak, ya, mana yang mesti kita setujui, mana yang tidak, mana yang pantas untuk kita bergaul dengan mereka, mana yang tidak. Inilah petunjuk Al-Quran, ya. Jadi jelas buat kita ada kelompok yang disebut fasik.
Dan fasik ada dua, ada yang tingkatannya besar sampai kekafiran, ada fasik yang tetap mukmin tapi hobinya maksiat. Nah itu juga termasuk kelompok yang kita disarankan jangan banyak bergaul dengan mereka. Jadi teman boleh, ya, sekedar jadi mitra kerja boleh, itu, tapi jangan menjadi teman dekat, sahabat dekat, itu bahaya. Kalau kamu tidak bisa mempengaruhi dia, bisa-bisa Anda yang terpengaruh, ya. Itu kan fakta itu, ya. Orang yang nggak pernah rokok, maaf nih, contoh misalnya, nggak pernah dia ngerokok, itu gara-gara berteman sama si A, tiap hari ngerokok, lama-lama kan pasti nyobain juga tuh, ya, fakta itu. Ya, tabiat itu bisa dicuri, hati-hati makanya, hati-hati. Makanya Islam itu mengajarkan supaya kita hati-hati bersahabat, hati-hati berkawan, pilih siapa yang akan jadi sahabat kita. Insya Allah sih kalau yang rajin ke Nurul Huda orang-orang baik lah, ya, udah pasti. Insya Allah. Nah tinggal yuk kita ajak yang lainnya supaya ya lebih banyak lagi. Baik, sampai di situ dulu, sampai ayat 96 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna bil Qur'anil Karim minasy syaqa'i ila as-sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minasy syiqwati ila al-hidayah wa minal bid'ati ila sunnah wa min anwa'is syururi kulliha ila anwa'il khairi kulliha ya hayyu ya qayyum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.